Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fatimah Cahyoninggar, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 Universitas Mula Warman. Pada PPL 2 ini, saya melaksanakan pembelajaran di SMK PGRI 2 Geneng dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Kita bisa melaksanakan pembelajaran IPAS kembali pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini nanti memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Silakan salah satu dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Doa mulai. Iya. Silakan berdiri dulu. Nah, kita cek dulu kerapiannya. Nah, silakan bajunya, pakaiannya, seragamnya yang belum rapi, belum dimasukkan. Sudah rapi semuanya ya? Sudah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu juga akan mengecek kehadiran kalian ya. Ardika hadir? Ya, hadir. Kemudian Anissa hadir. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kembali. Nah, materi kita yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Nah, ada yang masih ingat kita belajar mengenai apa kemarin? Energi. Iya, mengenai energi. Kita perhatikan ruangan di kelas ini. Bentuk energi apa saja yang ada dalam ruangan ini? Silakan. Iya, apa Le? Energi listrik. Kemudian ada lagi? Ya, Pak Wisma? Energi cahaya. Dari mana energi cahaya? Nampak dari lampu. Selain kita belajar mengenai bentuk-bentuk energi, ya, ini kita kemarin juga belajar mengenai apa? Perubahan energi. Di ruangan ini, apakah ada perubahan energi? Ada. Apa, Ibnu? Sebutkan, coba. Energi listrik menjadi cahaya. Iya, energi listrik menjadi energi cahaya. Selain itu, masih ingatkah kalian? Kita belajar mengenai sumber energi, ya kan? Sumber energi yang kalian pakai tadi untuk berangkat sekolah naik sepeda motor menggunakan apa? Dari apa? Bensin, betul. Nah, bensin kalian tahu itu diolah dari apa? Dari minyak bumi. Nah, selain minyak bumi, kemarin kita juga belajar sumber energi yang lain. Apa itu? Iya, batu bara. Dari mana asalnya sumber energi tersebut? Masih ingat? Dari fosil, sisa-sisa makhluk hidup zaman purba dahulu. Kalau kita setiap hari menggunakan sumber energi dari fosil, apa yang terjadi? Iya, lama-lama akan apa, Nang? Akan habis, ya kan? Terus kalau habis bagaimana nanti akibatnya di masa mendatang? Kita akan mengalami yang namanya krisis energi, ya kan? Nah, oleh karena itu, sekarang ini mobil-mobil sudah beralih dari bahan bakarnya yang dari pertalite atau solar sudah beralih ke mana? Ke listrik, iya kan? Agar kita nanti di kehidupan mendatang tidak mengalami yang namanya apa? Krisis energi. Nah, jadi terus bagaimana kehidupan kita nanti kalau tidak ada listrik? Nah, coba kalian perhatikan slide Ibu di depan ya. Nah, judulnya adalah dunia tanpa listrik. Nah, itu ya. Karena itu, kita harus mengembangkan teknologi, ya kan? Bagaimana agar apa? Sumber energi listrik itu tidak habis nanti di kehidupan mendatang. Nah, karena itu hari ini mempelajari energi yang terbarukan, yaitu energi alternatif atau energi penggantinya. Apa saja? Yang pertama ada
Matahari, kemudian ada iya, angin dan bioenergi. Nah, energi matahari dimanfaatkan oleh manusia menjadi energi listrik. Ini nanti menggunakan alat yang namanya panel surya atau PLTS. Negara kita kebetulan adalah negara apa namanya? Tropis. Jadi sepanjang tahun itu dapat sinar matahari. Kita beruntung berada di daerah tropis. Jadi sumber energi mataharinya bagaimana? Banyak sekali, tak terbatas, ya kan? Nah, kita harus berpikir bagaimana agar sumber energi tersebut bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita di masa mendatang. Nah, karena itu nanti setelah kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan yang pertama mampu menguraikan proses terjadinya perubahan energi cahaya menjadi energi listrik menggunakan alat yang namanya apa? Sel surya. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan mengambil beberapa penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Kemudian ada penilaian kerja. Berikutnya ada penilaian presentasi. Yang terakhir, Ibu akan melaksanakan penilaian soal evaluasi. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu tampilkan lagi sebuah fenomena ya. Instalasi panel surya di SMP Negeri 19 berada di atas dak masjid sekolah. Pemasangan panel surya ini merupakan proyek percobaan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian ESDM tahun 2013 lalu. Penggunaan panel surya ini telah mengurangi tagihan listrik sekolah hingga 8 juta rupiah setiap bulan. Bagaimana tanggapan kalian mengenai fenomena yang Ibu tampilkan tadi? Ayo silakan. Ya, Cahyani. Bagaimana proses cahaya matahari diubah menjadi energi listrik oleh panel surya? Ya, bagaimana proses cahaya matahari dirubah menjadi apa? Energi listrik oleh panel surya. Ditulis ke depan ya, Cahyani. Silakan. Terima kasih, Cahyani. Yang lain? Ya. Bagaimana cara kerja panel surya? Ditulis di depan dulu ya. Silakan ditulis dulu. Hari ini kita akan apa? Melaksanakan kegiatan apa? Diskusi. Untuk mengetahui atau menjawab masalah yang timbul tadi dari teman kalian. Ibu nanti akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 coba tunjuk jari. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sudah tahu kelompoknya masing-masing. Sebelumnya silakan kalian buka buku IPAS kalian masing-masing. Silakan dibuka halaman 99. Untuk menambah materi ajar kalian ya, Ibu membagikan bahan ajar ini dan nanti kalian juga boleh membuka HP kalian masing-masing untuk mencari berbagai informasi dari berbagai sumber. Dan Ibu harapkan penggunaan HP ini tidak keluar dari proses pembelajaran. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, silakan kalian melakukan kegiatan diskusi, ya kan? Dibaca dulu petunjuknya. Kemudian setelah membaca petunjuk pengerjaan, kalian perhatikan di situ ada 4 aktivitas nanti ya. Jadi kalian harus menyelesaikan 4 aktivitas itu dalam waktu 25 menit. Kalian boleh menambahkan rumusan masalah yang lain ya, yang kelompok kalian temukan. Jadi tidak harus sama seperti yang ada di papan tulis yang sudah dituliskan temanmu ya. Untuk persamaan yang digunakan untuk menghitung aktivitas 4 itu sudah Ibu tuliskan ya di materi ajar yang Ibu bagikan. Silakan dilihat agar kalian bisa menghitung berapa kebutuhan panel surya dalam skala rumah tangga. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai semua. Nah, sekarang Ibu minta ya kelompok 1 terlebih dahulu ya untuk mempresentasikan aktivitas 1 saja ya. Kemudian kelompok 2, 3 dan kelompok 4 nanti bisa ditanggapi apa yang dipresentasikan teman kalian dari kelompok 1.
Ini tadi ya, jadi kita sudah menjawab aktivitas di LKPD mulai dari aktivitas 1, aktivitas 2, bagaimana cara kerja sel surya, kemudian aktivitas 3 mengenai bagaimana cara kerja panel surya dalam skala rumah tangga, kemudian yang terakhir kita sudah sampai sudah bisa menentukan berapa banyaknya panel surya yang dibutuhkan oleh suatu rumah tangga dengan kebutuhan daya tertentu sesuai dengan rumahnya masing-masing ya. Nanti jadi setelah ini kalian bisa menghitung, oh rumah saya butuh panel surya sekian, karena apa? Daya setiap hari yang dikeluarkan atau yang dibutuhkan adalah sekian. Jelas? Ada yang ditanyakan dari diskusi hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, nah silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu. Ibu tekankan kembali bahwa bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus menghitung dulu kebutuhan energi harian kita. Dari apa? Dari daya setiap alat elektronik, kemudian kita jumlahkan pemakaiannya berapa jam, kita cari total energi yang dibutuhkan. Maka ketemu kebutuhan energi harian, ini jika dibagi 30, jika apa? Jika kita tahu itu kebutuhan energi bulanan. Ya. Kalian juga bisa langsung hitung hariannya melalui tabel yang kalian kerjakan di LKPD tadi. Kemudian menghitung panel surya yang dibutuhkan dengan cara bagaimana? Kebutuhan energi harian tadi dibagi dengan lama penyinaran. Karena kita ada di daerah tropis, rata-rata lama penyinarannya adalah berapa jam tadi? 5 jam. Jadi nanti harus dibagi berapa ini? Dibagi 5 jam. Jelas? Kemudian daya yang diterima setelah proses konversi. Jadi tidak 100% daya itu nanti akan diterima oleh rumah tangga. Kemudian kita bisa menghitung banyaknya panel surya itu dengan cara bagaimana? Daya yang sudah dikonversi tadi kita bagi dengan kapasitas daya dari panel surya. Sekarang untuk mengecek pemahaman kalian ya, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan dengan baik. Sudah ya, waktunya sudah habis. Nah, silakan dikumpulkan. Kita bahas ya. Untuk soal nomor 1, bagaimana jawaban saya sudah betul atau belum? Nah, kita perhatikan dulu. Untuk nomor 1, perhatikan ya. Apa yang dimaksud dengan efek fotovoltaik? Yaitu apa? Efek fotovoltaik adalah fenomena fisika di mana apa? Cahaya atau energi cahaya matahari yang datang itu mengenai permukaan dari apa? Sel surya. Kemudian menimbulkan apa? Energi listrik. Nah, jawaban siapa yang betul ini tadi? Oh iya, Iqbal ya. Berarti bisa semuanya ya, paham ya? Iya. Dari pembelajaran kita hari ini tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, semakin besar kapasitas daya dari panel surya yang digunakan, maka apa? Kebutuhan panel suryanya juga semakin sedikit ya. Salah satu sumber energi alternatif yang jumlahnya melimpah adalah matahari. Iya, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini. Ibu ingin mengetahui bagaimana tanggapan kalian mengenai pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Kesulitan apa yang kalian hadapi dalam pembelajaran hari ini? Silakan kalian buka link angket minat belajar IPAS ya. Silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Jadi kesulitan apa, bagaimana pembelajaran kita hari ini. Refleksi dari kalian ini nanti Ibu gunakan untuk pembelajaran Ibu berikutnya. Jadi apabila ada kekurangan pada pembelajaran hari ini akan Ibu perbaiki untuk pertemuan berikutnya. Alhamdulillah ya, pembelajaran yang kita laksanakan hari ini berjalan lancar. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Kemudian untuk tugas kalian berikutnya, pertemuan berikutnya, silakan dipelajari materi mengenai sumber energi alternatif yang lain, yaitu apa? Air. Saya minta salah satu untuk memimpin berdoa dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.